Alhamdulillah. Ya. Sudah ya recording. Sekarang bisa kita mulai ya. Waktu dari jam 1:21 untuk. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, bagaimana kabarnya siang hari ini? Baik semuanya ya? Alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan anak-anak di kelas 11 ini, meskipun dalam kondisi tatap maya seperti ini, tapi dari wajah yang nampak di layar, terlihat kalian masih sangat bersemangat meskipun waktunya siang hari ini. Maka terima kasih atas semangat yang kalian nampakkan. Tapi sebelumnya saya ingin mendengar semangat kalian dulu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Terima kasih. Ya, untuk kesempatan pembelajaran kali ini, kita awali dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Seperti biasa, saya minta kepada Mas Ketua Kelas, Mas Ahmad, untuk menyiapkan teman-temannya berdoa bersama-sama. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Mas Ahmad. Kemudian anak-anakku sekalian, saya akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Untuk link absensi kehadiran sudah saya share di grup, demikian juga di aplikasi psikologi yang kita gunakan nantinya, sehingga teman-teman yang saat ini mungkin belum bisa masuk melalui Zoom ini bisa ikut absen dengan cara nanti mengerjakan tugas atau diskusi yang berada di link psikologi. Dan ini sebagian besar sudah hadir semuanya. Ada yang belum hadir, silakan lambaikan tangannya. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalian masih ingat tidak dengan materi pelajaran yang kemarin sudah kita tuntaskan bersama? Iya, benar sekali, materi tabligh, khutbah dan dakwah. Kemarin sudah kita belajar mengenai apa itu tabligh, khutbah dan dakwah, dan tentunya bagaimana Rasulullah mengajarkan untuk berdakwah dengan hikmah, dengan ilmu, dengan mau'izatil hasanah. Kemarin juga semua sudah menampilkan penampilan terbaik untuk berkhutbah dan berdakwah kemarin, dan alhamdulillah sudah memenuhi KKM semuanya. Maka kita lanjutkan dengan materi setelahnya, yaitu hari ini, dan materi kali ini sangat berkaitan erat dengan materi khutbah, tabligh dan dakwah. Karena dalam pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari bagaimana umatnya Rasulullah SAW setelah para sahabat dan para tabi mempraktekkan berdakwah dengan baik sehingga agama Islam bisa melakukan ekspansi hampir ke seluruh penjuru dunia dan mencapai masa kejayaan Islam. Jadi materi kita kali ini saya share terlebih dahulu ya. Ya, sebentar. Ya, silakan dilihat di layar anak-anak sekalian. Tunggu sebentar. Ya, ini materi yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini, yaitu perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan, atau orang-orang menyebutnya dengan the golden ages of Islam, masa keemasan peradaban Islam. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita raih dalam kesempatan kali ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan umat Islam pada masa kejayaan dengan benar. Yang kedua, mendeskripsikan perkembangan peradaban Islam pada masa peradaban kejayaan tadi dengan baik, menjelaskan hikmah dari perkembangan Islam pada masa kejayaan, dan menampilkan sikap semangat menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan kerja keras sebagai implementasi dari kejayaan umat Islam pada masa kejayaan. Itu tujuan pembelajaran kita di kesempatan yang berbahagia. Ya, kemudian saya awali dulu dengan sebuah gambar. Tentunya teman-teman tahu ini adalah gambar salah seorang yang jenius, orang keturunan Yahudi,
dan mereka terkenal dengan kejeniusannya, namanya Mark Zuckerberg. Dia ini yang mendirikan Facebook, ahli algoritma, kemudian mendirikan Facebook, bahkan sudah membeli WhatsApp, Instagram, dan menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Maka sebagian besar orang mungkin mengidolakannya. Tapi tahu enggak siapa sebenarnya diidolakan oleh seorang Mark Zuckerberg ini? Kita lihat. Nah, dalam salah satu sesi wawancara, dia mengatakan bahwa saya heran ada orang-orang yang terlalu mengidolakan saya. Padahal saya sangat mengidolakan ilmuwan muslim yang bernama Al-Khwarizmi. Karena tanpa algoritma dan aljabar yang ditemukan oleh ilmuwan muslim Al-Khwarizmi, maka tidak mungkin si Mark Zuckerberg ini menemukan Facebook, bahkan tidak mungkin ada WhatsApp, BBM, Line, game, bahkan tidak ada komputer. Kita mungkin kenal sekali dengan Mark Zuckerberg, tapi berapa di antara kita yang kenal dengan Al-Khwarizmi? Bahkan seorang Yahudi, Mark Zuckerberg, mengidolakan Al-Khwarizmi, tapi kita sebagai Muslim mungkin malah tidak tahu dengan yang namanya Al-Khwarizmi. Ini salah satu pentingnya kita belajar materi sejarah peradaban Islam. Ya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ini salah satu pengakuan beberapa cendekiawan Barat, bahwasanya dulu Islam sudah sangat berkuasa sekali, intinya. Bahkan orang-orang Barat ketika dulu melalui masa kegelapan, dark age mereka melompat sampai ke masa Renaissance, mereka berhutang dengan peradaban Islam yang membuat mereka sampai kepada peradaban yang sangat maju sekali. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan membahas 3 persoalan tadi. Yang pertama, menelah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaannya. Kemudian yang kedua adalah tokoh-tokoh Muslim, ilmuwan Muslim di masa kejayaan. Dan yang ketiga, mengambil hikmah dari peradaban Islam pada masa kejayaan. Untuk itu, anak-anakku sekalian, kalian saya bagi ke dalam 3 kelompok, dan pembagian kelompok ini saya menggunakan aplikasi random group generator biar pembagiannya adil, merata, dan tidak ada yang saling dumel. Biasanya karena memilih kelompok teman-teman yang pinter, yang lainnya tidak dapat kelompok, maka saya bagi dengan menggunakan aplikasi random group generator. Dan ya saya bagi. Saya buka aplikasinya, ya sudah saya bagi. Kemudian nama-nama yang berada di atas sendiri yang bergaris merah itu adalah koordinator grup. Dan sudah saya set di aplikasi psikologi. Jadi kalian membuka 2 aplikasi. Zoom ini untuk interaksi seperti ini, adapun diskusi dengan teman-teman, nanti silakan membuka aplikasi psikologi. Kelompoknya sudah ada di situ. Kemudian masing-masing kelompok ada membahas materi yang sudah saya tampilkan di LKPD yang berada di psikologi. Kelompok pertama membahas faktor penyebab kejayaan Islam. Kelompok kedua membahas cendekiawan Muslim, ilmuwan Muslim beserta karyanya. Kemudian kelompok ketiga membahas hikmah masa kejayaan Islam. Waktunya kurang lebih 10 menit ya, dimulai dari sekarang. Ya, dan selama proses diskusi ini nanti akan direkam melalui psikologi. Nanti saya nilai keaktifan kalian melalui komentar-komentar yang berada di aplikasi psikologi. Jadi jangan ada yang pasif, semuanya aktif memberikan komentar. Ya, waktunya habis, sudah selesai semuanya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, sebentar saya cek dulu di psikologi, dan alhamdulillah hasilnya sudah muncul dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, sebentar. Dari kelompok 1, maka kita persilakan dulu pada koordinatornya, Mas Ridwan, untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, yaitu mengenai faktor penyebab kejayaan Islam. Ya, saya tampilkan di sini. Silakan koordinatornya untuk membacakan hasil diskusi mengenai faktor kejayaan, dan yaitu faktor internal dan eksternal yang mengakibatkan Islam mencapai masa kejayaan.
Iya, terima kasih. Bagi teman-teman kelompok yang lain ada yang menanggapi, ada yang bertanya atau ingin menambahkan? Tidak ada? Iya, silakan. Iya, pertanyaannya bagus sekali dari anggota kelompok. Mbak Rahayu mungkin bisa menanggapi pertanyaan dari kelompok kedua ini. Silakan ditanggapi. Iya, iya tepat sekali. Dan saya juga tambahkan sekalian bahwasanya yang dimaksud dengan konsistensi dan istiqomah umat Islam dengan ajaran Islam ini mereka mengamalkan Al-Quran dan hadis dengan sempurna. Jadi tidak pilih-pilih, mereka amalkan dengan kafah sehingga Islam benar-benar bisa mencapai puncak kejayaannya. Ada lagi yang ditanyakan untuk kelompok pertama ini? Tidak ada? Oke, kelompok kedua sekarang. Silakan yang dikoordinasi oleh Mas Faris akan menampilkan hasil diskusi mengenai para tokoh atau ilmuwan di masa perkembangan kejayaan Islam. Ya, saya tampilkan. Ini tokoh yang pertama. Ya. Ya, ini ada beberapa tokoh. Ya, terima kasih atas presentasi yang disampaikan oleh Mas Faris. Ada beberapa tokoh di sini, Al-Khwarizmi, Abu Ibnu Firnas, dan juga Al-Jazari. Ini beberapa tokoh ilmuwan Muslim yang terkenal. Ada yang ditanyakan bagi teman-teman yang lain? Silakan. Oh ya, iya benar sekali. Jadi huruf yang kita lihat di layar yang ditampilkan oleh teman-teman kalian di kelompok kedua tadi, ini merupakan angka Arab sebenarnya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dilihat dari sudutnya. Adapun huruf yang dipakai di Al-Quran itu sebenarnya adalah angka Hindi, dan angka Arab ini yang ditemukan oleh Muhammad Abu Musa Al-Khwarizmi atau kita kenal dengan nama Al-Khwarizmi. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi untuk yang kelompok kedua? Tidak ada? Sudah jelas semuanya? Oke. Kemudian kelompok yang ketiga mengenai hikmah dari mempelajari sejarah kebudayaan Islam pada masa kejayaan. Kami persilakan kepada Mbak Siti untuk sebagai koordinator untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian berkaitan dengan hikmah mempelajari sejarah budaya Islam pada masa kejayaan. Ya, yang ketiga memupuk semangat dan motivasi meningkatkan prestasi yang telah diraih umat terdahulu. Ya, bagus sekali. Kelompok yang lain silakan, ada yang menanggapi, menambahkan, atau ada yang ingin bertanya. Ya, silakan Mas Rizky. Pertanyaan yang bagus sekali. Silakan anggota kelompoknya memberikan tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Rizky tadi. Iya, terima kasih atas tanggapan yang sangat bagus dari kelompok ketiga ini. Berarti sudah kita tuntaskan 3 materi ini. Dan saya tambahkan bahwasanya kemajuan peradaban Islam ini lebih dari 500 tahun berkuasa. Kenapa dinamakan dengan kejayaan Islam? Karena waktu itu umat Islam menguasai dunia dalam berbagai bidang, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, sastra, seni, dan berbagai jenis ilmu pengetahuan modern. Dan dunia sangat berutang dengan kemajuan peradaban Islam pada masa itu, sehingga yang membawa kemajuan peradaban manusia sampai sekarang ini adalah hasil temuan kaum muslim di zaman itu. Ya, kemudian anak-anak sekalian, sebelum kami lanjutkan kembali, ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang ingin menambahkan? Oh ya, silakan Mas Rizky, silakan. Kenapa orang Barat? Oh ya, kenapa orang Barat di zaman itu malah menyebut zaman itu dengan the dark age, masa kegelapan, padahal orang-orang Islam menyebutnya dengan masa kegemilangan kaum muslimin. Ya, karena waktu itu orang-orang Barat, periode zaman mereka benar-benar berada dalam keterpurukan yang sangat rendah. Mereka benar-benar berada dalam titik rendah kehidupan ekonomi, politik, sosial. Adapun di sisi belahan bumi Muslim benar-benar berada pada kemajuan yang sangat bagus sekali, sehingga orang-orang Barat waktu itu kalau mereka ingin dianggap pinter, ingin berilmu, ingin bergaya, mereka belajarnya ke Baghdad. Bukan belajar bahasa Inggris, tapi dengan menggunakan
bahasa Arab. Kalau sekarang kita bangga bisa berbahasa Inggris, bisa bilang I love you. Dulu orang-orang Eropa malah bangga ketika bisa berbahasa Arab mengucapkan uhibbuka misalnya. Uhibbuka hubban syadi dan lain. Ada lagi yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya akan melakukan evaluasi atas pembelajaran kita kali ini. Silakan masuk ke Google, ketikkan ini di Google kalian, joinmyquiz.com. Kita memakai quizzes seperti yang kemarin kita gunakan di materi yang lalu. Silakan klik joinmyquiz.com. Sudah? Ya. Kemudian masukkan kode G2013Z. Sudah? Iya, bagus. Oke, saya ketik mulai. Kemudian silakan kerjakan kuis ini sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Ya, silakan dimulai. Ada kurang lebih 15 pertanyaan sebagai bahan evaluasi kita dalam kesempatan kali ini. Ya, bagus sekali. Mas Rahmat menduduki posisi pertama, Mbak Rani kedua, kemudian Mas Rizky yang ketiga dengan perolehan nilai yang berselisih sedikit saja, tapi hampir merata semuanya. Alhamdulillah sudah menguasai materi peradaban Islam di masa kejayaan ini. Kemudian anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya rasa cukup. Mas Ardani bisa ke pertanyaan-pertanyaan ya. Oke. Sebentar. Baik, yang pertama ada teori belajar asosiatif, masih ingat Mas Ardani? Teori belajar asosiatif. Untuk menjelaskan, coba jelaskan nih aspek pendidikan itu ada aspek kognitif, ada aspek efektif. Untuk pencetusnya lupa, tapi untuk teori untuk kognitif ini berkaitan dengan perasaan, pengetahuan peserta didik. Kalau afektif berkaitan dengan hati atau perasaan, kemudian untuk psikomotorik berkaitan dengan keterampilan. Ngoten nggih? Ya, lanjut gimana terus? Kemudian ya, untuk penilaiannya misalnya kognitif bisa diambil penilaiannya melalui uji evaluasi pengetahuan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Untuk afektif misalnya maka bisa diambil dengan penilaian sikap. Untuk psikomotorik maka bisa diambil dengan praktek misalnya. Kalau tujuan pembelajaran, ketika guru merumuskan tujuan pembelajaran, di situ persyaratkan ada beberapa kriteria yang tercakup. Sering disingkat dengan A, B, C, D. Apa itu A, B, C, D itu maksudnya? Mas Ardin. Merumuskan tujuan pembelajaran dengan ABCD ini kok nggih. A-nya audien behavior, C-nya condition, D-nya degree. Apa itu maksudnya degree itu apa? Condition itu apa? Condition dan degree berarti Pak? Ya, salah. Kalau condition berarti keadaan yang dicapai setelah peserta didik melalui pembelajaran. Ngoten nggih? Ya, baik. Sekarang kalau critical thinking itu apa, Mas Ardeni? Critical thinking berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis?
Berpikir kritis, intinya berpikir dalam taraf yang lebih tinggi daripada sekedar mengingat atau menjelaskan, tapi berkaitan dengan menganalisis atau mengevaluasi dan semacamnya. Baik, sekarang kalau panjenengan merumuskan penilaian atau menyusun butir-butir penilaian atau soal butir-butir soal itu yang menjadi di dalam perencanaan pembelajaran yang menjadi acuannya apa? Jadi kalau dalam komponen pembelajaran itu kan ada komponen-komponennya. Salah satunya adalah evaluasi. Nah, ketika menyusun evaluasi dalam bentuk evaluasi itu mau mengukur keberhasilan pembelajaran ya, makanya diukur hasil belajarnya. Nah, untuk mengukur itu perlu alatnya bisa tes. Dan bagaimana dengan merujuk kemana itu menyusun soal-soal tes itu? Merujuk ke apa? Ke kompetensi dasarnya. Iya, mesti. Nah, setelah itu apa? Ya. Kompetensi dijabarkan menjadi indikator nih, Pak. Indikator itu apa toh? Indikator itu sebagai penanda tercapainya kompetensi dasar. Iya. Ya, baik. Sekarang dengan baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Surat Al-Baqarah 1 sampai 5, Oke. Buka Al-Qur'an atau Oke, saya baca langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ya, sekarang dengan tulis satu ayat saja, ayat 2 dari surat Al-Baqarah tadi. Terserah Pak ini Pak. Ya. Sampun? Coba dilihatkan ya. Belum kelihatan, Mas. Agak jauh sedikit. Agak jauh sedikit. Ya, kelihatan. Terlalu terang. Ada backgroundnya nih Pak. Putih terkena background itu. Atau saya matikan backgroundnya, saya matikan dulu.
Kayaknya begitu. Background-nya saya matikan dulu mawon. Ya, silakan dimatikan dulu mawon. Ya, sudah cukup. Oke. Ya, bisa meninggalkan Zoom meeting. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Pak Ahmad Ya. Pak Romat Heriadi. Apa nuwun Ya. Ya, semoga sukses. Amin. Saya live ini nggih. Pak Andadi nggih. Nggih, nggih. Dulu. Ya.